Pada episode sebelumnya kita sudah membahas proses pembuatan keputusan atau perencanaan, di mana dijelaskan di awal itu bahwa definisi masalah akan tergantung pada visi, misi, target, sasaran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai VMTS, visi, misi, dan target sasaran. Lalu apa itu? Mari kita telusuri di ruang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita lihat VMTS dan S ya. Ada tambahan strategi akhirnya. Ya, VMTS dan S itu adalah terdiri atas visi, misi, target, sasaran, dan strategi. Kita lihat bahasa Inggrisnya dulu ya. Ini adalah vision, yang ini adalah mission, target itu adalah goal, sasaran itu adalah objektif, dan strategi ya strategi. Nah, ini adalah padanan bahasa Inggrisnya. Lalu kita lihat definisi visi, misi, target, sasaran, dan strategi menurut Babcock dan Morse. Karena memang setiap organisasi atau setiap buku ini bisa terbalik-balik urutannya, tapi lihat definisinya. Ya, kita akan menggunakan Babcock. Nah, visi itu adalah menggambarkan ya, visi penglihatan, gambaran, menggambarkan di mana posisi yang diinginkan di masa yang akan datang. Bayangan ya, lebih ke bayangan. Nah, misi itu serupa dengan visi namun lebih berfokus pada kegiatan bisnis yang dilakukan dan mempunyai jangka waktu tertentu. Jadi visi itu lebih ya, semakin atas semakin abstrak, semakin ke bawah semakin detail, dan semakin spesifik semakin doable bisa kita lakukan. Nah, target itu memberikan tujuan dan arahan untuk mencapai misi. Jadi bagaimana cara untuk mencapai misi. Sasaran adalah penjelasan lebih rinci dari target dan dapat menjawab atas pertanyaan bagaimana cara mencapai target. Itu adalah sasaran. Nah, strategi adalah pernyataan bagaimana cara untuk mencapai sasaran. Ya, jadi dari definisi ini kita lihat semakin atas semakin jangka panjang, semakin abstrak, semakin ke bawah semakin jangka pendek, dan semakin mendetail, semakin spesifik. Nah, nanti bisa jadi terbalik-balik ya istilahnya di beda perusahaan. Misalnya misi itu lebih umum, visi itu lebih spesifik, bisa aja seperti itu. Tapi balik lagi definisinya. Semakin atas semakin umum, semakin panjang, dan semakin ke bawah kebalikannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana melakukan perencanaan strategis. Kita bahas dulu definisinya. Perencanaan strategis adalah proses memilih strategi untuk mencapai visi misi atau mencapai kondisi masa depan yang diinginkan. Kita mulai biasanya dari visi misi, kemudian dilengkapi dengan data forecasting, kemudian kita melakukan SWOT analysis atau gap analysis. Sehingga dari ketiga hal tersebut kita bisa mendapatkan isu strategis yang akan dijadikan landasan untuk membuat target dan sasaran, lalu akan dijadikan juga sebagai pembuatan strategi. Kita bahas dulu mengenai SWOT analysis yang terdiri dari SW dan OT. Ya, SW-nya itu internal, strength dan weakness, OT-nya itu SW itu internal, strength and weakness, OT itu eksternal, opportunity dan threat. Nah, SW ini bisa jadi dari manajemen, dari marketing, dari teknologi, dari R&D, dari keuangan, dari produksi, dan sebagainya. Nah, opportunity dan threat itu biasa bersumber dari customer, dari kompetisi, dari teknologi baru, dari kebijakan pemerintah. Misalnya sekarang pemerintah beberapa
mewajibkan memakai masker. Nah, itu kan jadi peluang bisnis ya sebenarnya ya. Bisa jadi opportunity, bisa jadi threat. Opportunity bagi orang yang membuat masker, tapi itu threat perusahaan yang membuat lipstick. Jadi kan kebutuhan untuk mengekspos lipstiknya kan jadi berkurang sebenarnya. Tapi bisa jadi itu jadi opportunity juga. Misalnya bikin lipstick yang tidak menempel ke masker. Ada ya kalau nggak salah iklannya. Nah, itu adalah SWOT analisis. Kemudian lanjut ke gap analisis. Di mana gap itu adalah jarak antara keadaan aktual dan ideal. Sederhananya seperti itu. Untuk menganalisis gap, kita harus paham di masa depan kita ingin seperti apa, dan kita harus paham keadaan saat ini seperti apa. Jadi dua-duanya ya harus paham. Tidak hanya masa depan saja, tapi harus paham juga dengan keadaan masa sekarang. Nah, kemudian kita lanjut membahas mengenai sasaran. Nah, di sini ada Peter Drucker. 8 bagian di bawah ini harus mempunyai sasaran. Jadi kita harus punya sasaran di market share, punya sasaran di inovasi, sasaran produktivitas dan kualitas, sumber daya fisik, pengembangan dan performa manajer, sikap dan performa pekerja, keuntungan dan tanggung jawab sosial. Kita harus punya sasaran di ke-8 domain tersebut menurut Peter Drucker. Iya, itu penjelasan mengenai visi, misi, target, sasaran, dan strategis, serta bagaimana salah satu cara untuk mengembangkan strategi. Lalu apa yang bisa kita bungkus pada kesempatan kali ini? Pada episode ini sudah dibahas VMTS dan S yang terdiri dari visi, misi, target, sasaran, dan strategi. Selain itu juga dibahas mengenai proses pengambilan keputusan dan perencanaan strategis di mana VMTS dan S mempunyai peranan. Mungkin sekian saja. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.